Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada 10 orang kusta yang datang menemui Yesus untuk memohon belas kasihan dari Yesus. Ke-10 orang kusta ini pasti sudah mendengar tentang siapa Yesus dan bagaimana ia berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ke-10 orang kusta ini kemudian datang memohon belas kasihan dari Yesus. Tuhan Yesus kemudian menyuruh mereka untuk pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, singkat cerita mereka pergi. Dan dalam perjalanan dikatakan mereka menjadi tahir. Yang menariknya adalah respon dari ke-10 orang ini. Ke-9 orang tidak kembali kepada Yesus. Tidak diceritakan di dalam Alkitab alasan mengapa mereka tidak kembali. Yang pasti bahwa mereka juga telah mengalami kesembuhan. Apakah mungkin karena mereka sudah terlalu senang sehingga mereka lupa untuk datang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, atau mungkin ada alasan-alasan yang lainnya? Tetapi yang menariknya adalah dikatakan bahwa satu orang datang kembali untuk bertemu dengan Yesus sambil memuliakan Allah, dan ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dan ada keterangan tambahan tentang siapa orang ini. Dikatakan bahwa ia adalah orang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria adalah orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi. Apalagi mereka telah dianggap telah tidak murni keyahudiannya. Mereka telah kawin campur. Mereka tidak diperhitungkan. Tetapi menariknya adalah justru orang-orang yang tidak dianggap inilah yang datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Ia sadar siapa dirinya. Ia dapat disembuhkan karena belas kasihan dari Yesus. Itulah sebabnya ia sampai tersungkur di kaki Yesus ketika ia telah menyadari bahwa dirinya telah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah setiap kita juga telah menerima berkat-berkat daripada Tuhan setiap hari? Bagaimana respon kita ketika kita menerima berkat Tuhan itu? Setiap hari kita berdoa untuk Tuhan berkati pekerjaan kita, berkati keluarga kita, berkati usaha kita, dan segala hal kita minta Tuhan untuk berkati. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kemudian respon kita ketika Tuhan telah memberikan berkat kepada kita? Adakah kita kemudian datang kembali bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan? Atau kita menjadi seperti ke-9 orang ini yang kemudian tidak tahu diri? Mereka tidak datang kembali kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sadar diri bahwa kita ini boleh ada, kita boleh menikmati segala berkat daripada Tuhan
itu hanyalah karena belas kasihan daripada Allah kepada kita. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.